Halo, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita membahas topik mengenai matriks ya. Jadi ini bagian yang pertama, jadi saya buat judulnya matriks part 1 ya, bagian pertama. Jadi dari yang termudah dulu kita mempelajari matriks. Jadi pengertian matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol ataupun ekspresi matematika yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi ya secara umum biasanya dibilang kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, bentuk umum dari matriks ya di sini saya buatkan matriks A. Jadi matriks itu penamaannya dibuat huruf besar di sini ya. Matriks A, jadi huruf besar A-nya. Nah, matriks A ini anggota-anggotanya ya disusun dalam baris dan kolom ya. Kita sebut saja di sini A11, A12 sampai A1N ya di baris pertama. Lalu di baris kedua A21 anggotanya A22, A2N. Dan seterusnya ya AM1, AM2, AMN. Inilah anggota-anggotanya yang disimbolkan. Nah, maksud A11 ini saya buat simbol 11 ya, ini lebih kecil inisial. Jadi A11 berarti anggota yang terletak di baris pertama kolom kedua. Di baris pertama kolom pertama. Kalau A12 ini A12 ya. Berarti anggota dari matriks A ini yang berada di baris pertama kolom kedua ya. Nah, kalau di sini ada A22 artinya anggota matriks A yang berada di baris kedua kolom kedua ya, kan dia di baris kedua ini dan di kolom kedua. Nah, pengertian baris ini yang saya buat nih contohnya ya, yang ke kiri itu baris, yang ke kanan ya maksudnya itu baris. Jadi baris itu kita buat simbolnya seperti ini. Kalau seperti ini itu artinya baris. Nah, baris ini nanti ya supaya lebih memahami nanti disimbolkan dengan M karena nanti ada membahas baris dan kolom juga di sini supaya lebih mengerti. Nah, yang arahnya seperti ini vertikal itu kolom ya, terletak pada kolom. Nah, kita simbolkan dia N. Nah, saya buat contoh di sini. Nah, perhatikan contohnya ada matriks A di mana anggotanya ya A1 A itu anggotanya 1 2 3 0 1 5 ya. Di sini baris pertama, baris tadi yang seperti ini ya. Nah, ini baris pertama. Anggotanya apa aja? 1 2 3. Nah, baris kedua yang ini ya. Anggotanya baris kedua apa aja? 0 1 5. Nah, kalau yang kolom berarti yang vertikal, berarti yang seperti ini. Nah, ini yang pertama. Nah, anggota kolom pertama ini 1 0. Yang kedua 2 1. Yang ketiga 3 5. Seperti itu ya. Jadi di sini banyaknya baris itu M ya, banyaknya baris ada 2 baris ya, pertama kedua baris, ingat yang horizontal. Banyak kolom yang vertikal 1 2 3. Jadi banyaknya kolom ya, maksud saya banyaknya kolom itu ada 3. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3 di matriks A. Nah, sekarang contoh yang kedua matriks B. Nah, baris pertama berarti yang ini ya, anggotanya 1. Baris kedua anggotanya 3 dan kolom sekarang ya, kolom. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ya, kolomnya yang garis vertikal ya, yang ini ya, berarti anggota di kolom pertama itu 1 3. Jadi dari sini barisnya ada 2 ya, ini barisnya ini, lalu kolomnya
hanya ada satu ya yang vertikal. Baik, saya kira cukup mengerti ya, cukup jelas mengenai pengenalan tentang matriks. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ordo matriks. Nah, ordo matriks ini menunjukkan ukuran M tadi baris, N itu kolom. Jadi menunjukkan ukuran banyaknya baris kali banyaknya kolom ya. Jadi contoh di sini matriks C ya. Nah, tadi saya lupa untuk matriks ya, dia penulisannya itu di dalam kurung siku ya, atau di dalam kurung biasa juga bisa. Nah, jadi ini salah satu penulisan matriks ya, harus diingat. Jadi nama matriks itu huruf besar dan anggota matriksnya itu di dalam kurung siku atau juga bisa kurung biasa. Kembali ke ordo matriks, tadi ukuran banyaknya baris, M itu baris ya, ini tadi saya buat M itu baris, N itu kolom. Jadi berapa banyak barisnya ya, ini ya barisnya, ini barisnya 1 2, berarti M nya ada 2. Berapa banyak kolomnya? Ya, kolomnya 1 ya, 2 3. Jadi banyaknya kolom atau N ya, banyaknya kolomnya ada 3. Jadi ordonya ordo siapa? Matriks C ya, ordo dari matriks C itu ordonya baris kali kolom. Barisnya 2 kali kolomnya ya, kolom N ya, kolomnya 3. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ordo matriks ini menunjukkan ukuran baris kali kolom. Jadi ingat aja baris kali kolom, berapa baris? 2 ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, jadi 2 kali 3. Nah, kalau seperti ini, nah ordonya berapa kira-kira? Nah, ini ya, untuk contoh lagi saya buat dari yang ini. Ordonya baris kali kolom, barisnya 1 2 kali kolomnya hanya 1 ya, yang vertikal, berarti 2 kali 1 ordonya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks ya. Nah, saya hanya beberapa saja yang saya buatkan jenis-jenis matriks di sini. Ya. Yang pertama ada namanya matriks baris. Nah, matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri satu baris ya. Saya buat contoh matriks A di sini. Anggotanya 1 0 1. Nah, perhatikan matriks baris adalah yang terdiri dari satu baris. Hanya satu baris di sini ya. Walaupun kolomnya 3. Yang intinya matriks yang hanya terdiri satu baris. Kolomnya terserah boleh berapa banyak. Lalu ada matriks baris, berarti ada matriks kolom. Nah, matriks kolom, kita misalkan matriks B.
Berarti matriks kulum ini adalah matriks yang terdiri dari 1 kulum. Barisnya berapa banyak boleh terserah. Intinya dia 1 kulumnya. Seperti ini kulumnya hanya 1. Ya, barisnya ada 2. Intinya 1 kulumnya. Lalu selanjutnya yang ketiga, matriks persegi. Ya, matriks persegi ini banyaknya baris, intinya dia banyaknya baris tadi simbolnya M, itu sama banyaknya kulum sama, simbol kulum N. Ya, banyaknya baris sama banyaknya kulum sama. Ya, contoh. Matriks C kita buat. Ya, 1, 5, 4, 2. Nah, perhatikan ini, kita mau lihat banyaknya baris sama kulumnya. Banyak baris. Ya, yang horizontal 1, 2. Oke. Banyaknya kulum. Baris tadi 2, kulum 1, 2. Ya. Jadi banyak baris 2, kulum 2. Jadi dia sama, ya. Ingat persegi ya. Ingat aja kalau persegi itu sisinya sama. Ya, jadi banyak baris dan kulum di sini sama. Nah, ini contohnya matriks persegi. Nah, yang selanjutnya ya, jenis matriks yang keempat, matriks identitas. Nah, ini sangat penting, ini yang paling penting diingat. Matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks yang anggotanya 0 semua kecuali diagonal utamanya. Ya. Nah, ini saya buat dan dia matriks persegi, harus matriks persegi. Ya, matriks persegi. Ya. Tadi matriks persegi sudah saya jelaskan. Jadi matriks persegi yang anggotanya 0 semua kecuali diagonal utama. Jadi diagonal utamanya harus 1. Nah, ini diagonal utama, dia harus 1 anggotanya. Ya, 1. Nah, contoh lagi matriks persegi yang lain, ya. Kita buat B. Nah, matriks identitas dari yang ordo 3 kali 3 ya. Nah, ini matriks identitas untuk ordo 3 kali 3 ya. Nah, baris pertama, kedua, ketiga, kolom pertama, kedua, ketiga. Nah, lihat semua anggotanya 0 kecuali diagonal utama. Diagonal utama yang ini. Ya, sama yang ini tadi. Diagonal utamanya harus 1. Itu kalau dibilang matriks identitas, ya. Nah, inilah jenis-jenis matriks. Ya, ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, dan ada matriks persegi panjang, banyak lagi ya. Dan ada matriks identitas. Ya, yang penting di sini adalah matriks identitas. Jadi matriks identitas itu adalah matriks persegi. Ya, berarti ordonya ordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Ya. Jadi matriks persegi yang anggota-anggotanya itu adalah 0 kecuali diagonal utama yang adalah anggotanya 1, ya. Nah, tadi ordo sudah saya jelaskan, ya. Nah, sekarang
kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks ya, dia lambangnya T, transpose matriks ini. Jadi kalau ada matriks A, transpose dari matriks A itu disimbolkan A transpose ya. Nah, seperti ini. A transpose itu simbol. Nah, kita contoh. Tapi sebelum contoh saya jelaskan dulu apa yang dibilang transpose matriks. Transpose matriks adalah, saya singkat aja menjelaskannya, bahwa matriks yang diubah ya, setiap anggota pada baris ya, setiap anggota pada baris dijadikan pada kolom. Dan secara otomatis ya, dan secara otomatis setiap anggota pada kolom akan menjadi baris ya, atau secara otomatis anggotanya ya sebaliknya, menjadi sebaliknya ya, yang kolom menjadi sebaliknya. Jadi tadi anggota pada baris dijadikan kolom dan sebaliknya, berarti kolom, anggota pada kolom secara otomatis menjadi anggota pada baris ya. Contoh, nah contoh ada matriks A, itu anggotanya 1, 4, 1, 2, 1, 3. Nah, kalau kita disuruh cari A transpose, jadi A transpose, kita ingat aja baris anggota pada garis dijadikan kolom. Mana baris? Yang ini ya. Ya, baris pertama kita jadikan ya menjadi kolom. Jadi 1, 4, 1 itu baris pertama. Jadi kolom dia 1, 4, 1. Nah, baris kedua 2, 1, 3 ini baris kedua ya. Nah, berarti 2, 1, 3 jadi kolom 2, 1, 3. Nah, kalau kita lihat secara otomatis yang tadinya kolom mana 1, 2. Kolom pertama, jadi dia di baris di sini 1, 2, 4, 1. Jadi baris di sini 4, 1. Kolom selanjutnya 1, 3, jadi baris di sini 1, 3. Ya. Demikianlah transpose matriks. Jadi kita hanya mengubah anggotanya yang terdapat di baris menjadi kolom. Itu yang disebut transpose matriks. Nah, kalau kita melihat ordonya ya, ordonya yang ini matriks A yang pertama, ordonya ya, ini kita belajar ordo lagi ya supaya lebih paham. Ordonya barisnya ada berapa? 1, 2. Baris kali kolom 2. Barisnya kolomnya 1, 2, 3. Berarti 2 kali 3 untuk matriks A. Nah, matriks A transposnya ordonya berapa? Nah, pasti berubah ya di sini. Nah, barisnya, baris dulu, ingat ordo itu baris baru kolom. 1, 2, 3 ya, barisnya
3, kolomnya ada berapa? 1, 2, 2. Jadi ordonya 3 kali 2. Nah, kita lanjut kembali ya. Kita membahas kesamaan matriks. Atau matriks yang sama. Nah, yang dibilang kesamaan matriks ya intinya matriks itu matriks yang sama. Artinya matriks yang sama pasti ordonya sama dan anggota yang seletak pasti sama ya. Karena ini matriks yang sama ya, berarti ordonya pasti sama. Anggota yang seletak-seletaknya ya, anggota yang terletak itu anggotanya harus sama gitu. Nah, contoh ya, ini soal contoh ada matriks, udah jelas di dalam soal dia matriks yang sama. Di sini 1, 2, 4, 5. Dia sama dengan matriks ya. Nah, di sini 1, 2, X, dan di sini 5. Nah, kalau dari soal ini dia udah dibilang matriks yang sama karena ada sama dengan. Nah, karena dia kesamaan matriks atau matriks yang sama, berarti yang seletak ordo udah sama ya. Ya, sama 2 kali 2. Nah, yang seletak harus sama. Jadi 1, 2, 2, 4. Nah, di sini ada pertanyaan X-nya berapa? Karena dia matriks yang sama, jadi X ini yang seletaknya, yang seletak ini ya. Jadi X-nya kita tahu, X-nya jawabannya adalah 4. Karena dia matriks yang sama ya. 5, 5. Oke, itulah yang dibilang kesamaan matriks. Nah, contoh yang selanjutnya, misalnya ada matriks X tambah 2 ya, 5. Nah, ini sama juga ya, matriks yang sama soalnya. Di sini 4. Nah, ordonya udah sama ya, yaitu 2 kali 1 matriksnya. Karena ini kesamaan matriks, yang seletak pasti sama. Nah, di sini seletaknya 5 ya, sama betul 5 ya. Berarti X tambah 2, karena dia matriks yang sama, berarti X tambah 2 nya sama dengan 4. Nah, kalau ditanya X ya, kalau soalnya X yang disuruh cari, berarti kita lihat dari sini X tambah 2 nya sama dengan 4, berarti X sama dengan 2 nya kita pindah, berarti 4 kurang 2, X nya sama dengan 2. Baik, sekianlah pembelajaran kita mengenai matriks bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita mengenal matriks, itu yang penting, dan kita tahu itu apa ordo, dan kita mengenal jenis matriks, terutama matriks identitas ya. Ini. Lalu yang selanjutnya kita tahu apa itu transpose matriks ya. Kita membuat anggota pada baris menjadi dia dalam kolom, dan kita tahu apa yang dibilang kesamaan matriks adalah matriks yang sama, dimana kalau matriks yang sama itu ordonya sama dan anggota-anggota yang seletak pada matriks itu nilainya juga sama.
Demikian pembelajaran kita mengenai matriks bagian pertama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya mengenai matriks bagian kedua ya. Sampai jumpa, terima kasih.